Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan memulai pelajaran tematik subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Hari ini adalah pembelajaran subtema 3 terakhir, yaitu hidup rukun di sekolah. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 74. Nah, dimulai dengan ayo berdiskusi. Jadi di sana terdapat gambar Nina dan Mary yang sedang bertabrakan. Nah, waktu sedang bermain, Nina dan Mary berlari menuju Delhi. Mereka berdua ternyata berlari menuju Delhi. Nina dan Mary tidak sengaja bertabrakan. Mereka berdua terjatuh. Nah, setelah bertabrakan, mereka berdua pun terjatuh. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap Nina dan Mary? Bagaimana ya seharusnya sikap Nina dan Mary? Apakah pada gambar A ketika mereka berdua saling marah atas kejadian tersebut? Lalu, ataukah mereka berdua saling memaafkan atas kejadian yang tidak sengaja terjadi tersebut? Ayo, yang mana? Apakah yang A, mereka berdua saling kecewa atas kejadian yang tidak sengaja, atau mereka saling maafkan? Jawabannya adalah yang B, mereka berdua ternyata saling memaafkan. Nah, memang seperti itu. Jika kalian misalkan sedang bermain, lalu kalian tidak sengaja bertabrakan atau jatuh, maka dari itu kalian harus saling memaafkan karena hal tersebut tidak sengaja. Seperti itu. Karena ketika bermain akan sering terjadi yang namanya kecelakaan-kecelakaan kecil yang tidak sengaja. Oleh karena itu, kalian diminta untuk berbesar hati memaafkan ketika ada teman yang melakukan kesalahan terhadap kalian secara tidak sengaja. Berikutnya di halaman 75. Mari kita membaca. Nah, ternyata Nina dan Mary ini saling memaafkan. Sikap Nina dan Mary dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Sikap mereka ini menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah adalah pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Jadi, ketika kalian memaafkan teman kalian ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan, karena dengan saling memaafkan maka kalian akan selalu bersatu, tidak tercerai-berai. Dan itu merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang memiliki lambang pohon beringin memiliki bunyi sila persatuan Indonesia. Nah, ini ya salah satu pengamalannya ya. Jadi ketika ditanya apa pengamalan atau penerapan dari sila ketiga Pancasila di sekolah, yaitu saling memaafkan ketika teman di sekolah kita melakukan kesalahan yang tidak sengaja, ya, karena dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Sebenarnya antara satu sila dengan sila yang lain ini masih berhubungan, tidak bisa lepas masing-masing atau berdiri masing-masing. Mereka sila-sila ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi kadang memang ada kesamaan. Nah, tergantung nanti kalau kalian lihat
di pertanyaan tergantung dari konteksnya. Misalkan ibu minta konteks di sekolah, berarti kalian harus mencermati yang mana jawaban yang tepat untuk penerapan sila di sekolah, sila Pancasila di sekolah. Seperti itu. Nah, ternyata selain saling memaafkan antar teman satu sama lain, ada lagi contoh dari penerapan nilai-nilai sila ketiga di sekolah. Yang pertama adalah sama ya ini dengan subtema kedua kemarin, yaitu bermain tanpa membedakan suku. Jadi bermain dengan semua latar belakang suku yang berbeda, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Oleh karena itu kita harus tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus menyamaratakan orang-orang dari berbagai suku yang berbeda. Lalu ternyata menggunakan produk Indonesia pun merupakan menggunakan produk Indonesia ke sekolah, contohnya tas, sepatu, tempat pensil, dan lain-lain yang merupakan produk Indonesia, dan kalian menggunakan produk Indonesia tersebut untuk pergi ke sekolah, maka itu merupakan salah satu penerapan dari sila ketiga Pancasila di sekolah. Karena dengan menggunakan produk Indonesia, berarti kalian menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara memakmurkan dari segi ekonominya. Nah, berikutnya adalah kalian diminta untuk mengamati. Nah, mengamati sebuah percakapan di bawah ini. Nah, ada 2 gambar. Gambar pertama adalah gambar seorang guru olahraga meminta anak-anak untuk masuk ke kelas dengan tertib. Bunyi percakapannya seperti ini. Anak-anak, masuklah ke kelas dengan tertib. Lalu anak-anak berkata, "Baik, Pak." Nah, berikutnya di dalam kelas, seorang ibu guru meminta anak-anaknya untuk duduk di bangku masing-masing, lalu keluarkan buku dan alat tulisnya. Bunyi percakapannya, "Duduklah di bangku masing-masing. Keluarkan buku dan alat tulis kalian." Anak-anak pun menjawab, "Baik, Bu." Jadi seperti ini. Kalian kan sudah belajar kemarin tentang suatu kalimat yang ciri-cirinya memiliki tanda seru. Nah, ciri-ciri kalimat yang memiliki tanda seru merupakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah di kedua gambar ini adalah, nah, yang ibu garis bawahi ini, anak-anak masuklah ke kelas dengan tertib, lalu duduklah di bangku masing-masing, keluarkan buku dan alat tulis kalian. Jadi kalian harus sudah paham ya, kalau kalimat perintah itu memiliki salah satu cirinya adalah tanda seru. Ini insya Allah kalian sudah paham karena ini diulang terus berkali-kali. Lalu berikutnya, ayo berdiskusi di halaman 78. Nah, ayo berdiskusi, ternyata ada sekelompok siswa sedang melaksanakan diskusi bersama di salah satu meja. Lalu ada pertanyaan, apa yang biasa kamu lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan temanmu? Nah, ketika kalian melakukan diskusi, pastinya kalian akan sering kali menjumpai yang namanya perbedaan pendapat. Karena beda kepala, beda isi. Setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Nah, jadi apa yang kalian lakukan? Di halaman 78 ini terdapat 3 pilihan, yaitu bermusyawarah, memaksakan kehendak, dan melakukan pemungutan suara. Nah, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nah, yang mana yang jawaban yang tepat? Ketika kalian
ingin menyatukan perbedaan pendapat dengan teman saat melakukan diskusi, jawaban yang tepat adalah bermusyawarah dan melakukan pemungutan suara. Karena dengan bermusyawarah berarti pendapat terbaik, pendapat yang paling banyak lah yang disepakati oleh bersama. Berikut juga dengan melakukan pemungutan suara, berarti sesuai dengan suara terbanyak. Nah, itu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau menyatukan perbedaan pendapat. Nah, harusnya di sini itu harusnya seperti ada bagan, tapi ternyata tidak muncul di sini. Bagannya sih tidak jauh berbeda seperti halaman 78. Bukan bagan ya, tapi pilihan. Lalu berikutnya masih di halaman 78. Di Ayo Membaca, siswa di kelas Nina akan berkemah pada kegiatan pramuka. Setiap regu bertugas membawa peralatan masing-masing. Nah, ternyata regu Nina ini bermusyawarah melakukan pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan dengan adil. Sikap tersebut sesuai pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, bagian manakah yang merupakan pengamalan sila keempat dan bagian di manakah yang merupakan pengalaman sila kelima Pancasila? Nah, kalian bisa lihat pengamalan sila keempat Pancasila ini muncul atau terdapat ketika regu Nina bermusyawarah melakukan pembagian tugas. Biasanya kalau kalian akan berkemah, kalian akan diberikan kalian akan membagi-bagi tugas. Nah, sebelum pembagian tugas tersebut, kalian harus bermusyawarah yang mana yang akan membawa tikar, yang membawa tenda, dan membawa peralatan lainnya. Dimusyawarahkan. Nah, setelah dimusyawarahkan, lalu dilakukan pembagian tugas secara adil. Bermusyawarah merupakan penerapan atau pengamalan dari sila keempat Pancasila di kehidupan sekolah. Sedangkan pembagian tugas dilakukan dengan adil, pembagian tugas secara adil merupakan bentuk dari pengamalan kelima Pancasila. Pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi di dalam satu kegiatan pun bisa terdapat 2 sila Pancasila sekaligus. Nah, kalian harus jeli berarti. Ketika ada soal seperti itu, nah kalian, misalkan itu terjadi di dalam kehidupan kalian sudah mengetahui juga, oh aku sedang melakukan penerapan sila keempat dan sila kelima nih, seperti itu. Nah, selain itu, ternyata sila keempat dan sila kelima juga terdapat contoh-contoh penerapannya di kehidupan sekolah. Nah, sila keempat kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pengamalan tersebut atau contoh penerapan tersebut bisa terjadi di dalam kelas, yaitu ketika kalian akan memilih seorang ketua kelas. Nah, Bu Guru akan bertanya, hari ini kita akan memilih ketua kelas. Nah, lalu dilakukan musyawarah ataupun pemungutan suara. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Nah, lalu berikutnya, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Nah, jadi ketika kita berdiskusi, kita harus terbuka dengan pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri yang harus diterima. Kita harus terbuka. Kita harus terbuka dengan pendapat yang lain, karena belum tentu pendapat kita itu benar dan disetujui oleh yang lain. Oleh karena itu, di dalam suatu diskusi kita tidak boleh memaksakan pendapat. Nah, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi ini merupakan penerapan dari sila keempat Pancasila.
Maaf ya, di sini kok ada. Nah, di buku kalian. Nah, kalian bisa lihat di halaman 79 ternyata ada sila kelima Pancasila juga. Sebenarnya Ibu sudah buat slide-nya, tapi tidak muncul di sini. Seperti memang ada kesalahan di bagian teknisnya. Ibu sudah membuat sila kelima, sudah membuat slide-nya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa buka di halaman 79, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, kewajiban kalian itu di sekolah adalah belajar. Nah, hak kalian itu mendapatkan pelajaran. Nah, jadi keadilan itu adalah kalian melakukan kewajiban, kalian juga melaksanakan hak. Kalau kewajiban itu apa yang harus kalian lakukan, sedangkan hak itu apa yang harus kalian terima. Kewajiban kalian di sekolah adalah belajar, sedangkan hak kalian di sekolah adalah mendapatkan pengajaran dari guru. Nah, jadi di sekolah kalian harus mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban. Nah, itu adil. Ketika sesuatu berjalan dengan adil, maka itu salah satu contoh penerapan dari sila kelima Pancasila. Nah, contoh penerapannya di sekolah adalah melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Lalu membagi tugas piket secara adil. Nah, jadi membagi tugas piket secara adil merupakan salah satu contoh dari penerapan sila kelima di sekolah. Nah, kemarin ketika subtema 2 ketika di subtema 2 ada pertanyaan tulislah salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, kalian harus lihat konteksnya. Sebenarnya itu benar kalau misalkan jawabannya membagi tugas secara adil. Nah, membagi tugas secara adilnya itu kalian harus jelaskan di mana seperti itu. Karena subtema 2 ini berkaitan dengan teman bermain, maka sila kelima itu harus sesuai dengan konteksnya, temanya. Karena dengan teman bermain berarti lebih tepatnya membagi makanan secara adil. Nah, kalau misalkan konteks atau temanya berarti hidup rukun di sekolah, dengan pertanyaan tulislah contoh penerapan sila kelima Pancasila di sekolah. Berarti kalian harus menjawab yang sesuai konteks. Berarti jawabannya adalah membagi tugas piket secara adil. Jadi harus dilihat konteksnya dulu, temanya dulu, tergantung temanya. Nah, berikutnya adalah ayo berhitung. Ayo berhitung ini seperti biasa, kalian pengurangan ada cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nanti akan Ibu jelaskan. Nah, di sini cara bersusun panjang. Nah, pengurangannya ini adalah 217 dikurangi 196 ya. Ini soalnya, berarti cara bersusun panjangnya kalian harus halaman 80. Jadi
Jumlah anggota pramuka di sekolah Nina itu ada 217 orang. Tidak semua anggota ikut berkemah, hanya 196 anggota yang ikut berkemah. Berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? Berarti jumlah keseluruhan anggota dikurangi anggota yang ikut berkemah. Jadi kita bisa mendapatkan berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah. 217 ini harus dijabarkan dulu ya, dikelompokkan dulu. 217 dijabarkan dulu. Yang mana yang ratusan? Ratusan adalah 200 ya. Karena 217, ratusannya berarti 200. Puluhannya adalah 10. Sedangkan satuannya adalah 7. Berikutnya adalah 196. Ratusannya adalah 100. Puluhannya adalah 90. Dan satuannya adalah 6. Lalu dikurangi. Nah, di sini 7 dikurang 6 bisa ya 1. Namun di sini tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan, kenapa? Tidak bisa dilakukan pengurangan, kenapa? Karena 10 lebih kecil dibandingkan 90. Nah, oleh karena itu kalian harus menguraikan kan seperti ini harusnya kan. Harusnya seperti ini. Tapi ternyata tidak bisa karena 10 lebih kecil dibandingkan 90. Oleh karena itu, karena 90 itu nominalnya besar, nah berarti kita harus mencari yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi dibandingkan 90 adalah 100. Caranya 100 bagaimana? 100-nya pinjam. 100-nya pinjam dari si 200. 200-nya dipinjam, 100-nya dipinjam ya. Dari 200 berarti 100-nya dipinjam ke sini. Berarti jadi seperti ini nanti. 217 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, 200 ini karena sudah dipinjam 100 ke sini, maka si 200 ini menjadi 100 sisanya. Ya. Lalu kita jabarkan 196 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 10 ditambah 7. Astagfirullah. Maaf ya. 196 berarti ditambah 6. 217 sama dengan tadi 100 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 7 lalu 196 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 6 lalu dikurangi. Nah, yang harus diperhatikan 100 karena tadi 10 lebih kecil dibandingkan 90. 10 kurang dari 90 maka meminjam 100 dari 200. Nah, berarti ini merupakan satu kesatuan. Ya.
Jadi bisa kalian tulis 100 ditambah 110 ditambah 7, 100 ditambah 90 ditambah 6, lalu dikurangi. Ya. 7 dikurang 6, 7 dikurang 6, 1. 110 dikurangi 90 adalah 20. Jadi 21. Ya, semoga paham ya. Kalau cara bersusun pendek itu lebih mudah bagi yang sudah paham. 217 dikurangi 196. 7 dikurang 6 adalah 1. Nah, karena satu ini lebih kecil dibandingkan 9, maka 1 minjam ke 2. Di sini jadi 11. Jadi 11 dikurang 9. Di sini berarti jawabannya 2. Nah, dia ini sisanya hanya tinggal 1. 1 dikurang 1, 0. Jadi jawabannya adalah 21. Ya. Ya, semoga paham ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.